Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. الحضور الكريم segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam rahimana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullah. Pada pagi hari yang insya Allah diselimuti keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa meneguhkan syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia, rahmat, nikmat kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim pada kesempatan kali ini, dengan doa dan harapan semoga amal ibadah kita, aktivitas kita menjadi bagian amal soleh yang diterima dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan lanjut ta'lim kita, tahsin maupun tadabbur, masih dalam surah An-Nisa ayat 57, 58 dan 59. Silakan dibuka surah An-Nisa ayat 57 sampai 59. Sebagaimana biasa saya baca terlebih dahulu dan kemudian boleh nanti diikuti oleh masing-masing jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Jemaah sekalian, ini ayat beberapa memang familiar dan penting untuk kita hayati, kita renungi, dan beberapa bahkan sangat berkait dengan kehidupan kita semuanya. Pesan-pesan dan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 57, 58 dan 59 ini. Kita awali dari bacaan tadi, walladzina amanu wa amilus solihat. Ayat ini memberikan penjelasan jamaah sekalian, lanjutan dari ayat sebelumnya. Kita ingat ayat sebelumnya menegaskan
orang-orang kafir dan mengkufuri ayat-ayat Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka dengan segala azabnya. Wal'iyadu billah. Lalu kemudian pada saat yang sama Allah pun menegaskan walladzina, dan adapun orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan kebaikan. Selalu dalam ayat Al-Quran kalau kita perhatikan amanu wa amilus solih, membuktikan betapa iman itu harus dilaksanakan dalam bentuk amal solih. Iman saja hanya pengakuan dalam hati tidak cukup, tapi dilanjutkan oleh Allah wa amilus solihat, dan membuktikannya dalam mengerjakan amal-amal yang baik, yang solih. Maka janji Allah, sanudkhiluhum, kelak akan kami masukkan mereka orang-orang beriman dan beramal soleh itu jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi jangan dianggap lalu kemudian ya surga begitu doang. Kalau sungai air mengalir mah banyak, apalagi di puncak gitu. Ini menunjukkan jamaah sekalian betapa sesungguhnya ayat Al-Quran pertama diturunkan itu memang berkait dengan kondisi sosial masyarakat, di mana orang Arab kala itu sangat amat sulit mendapati air jernih yang mengalir, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang tentu amat sangat indah bagi mereka yang jarang melihatnya. Maka Al-Quran menyebut ini sebagai motivasi saat orang-orang dengan kondisi masyarakat seperti itu. Tetapi ini kemudian juga ber apa ber memberikan penjelasan pula kepada selain orang-orang Arab, tentunya umat manusia. Hanya tentu dibedakan betul antara sungai-sungai mengalir di dunia dengan yang ada di surganya Allah. Karena tentu jauh nggak bisa dibandingkan lagi. Lalu Allah menjelaskan khalidina, mereka orang-orang iman dan beramal itu dimasukkan surga, kekal fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi waktu berakhir di surga. Disitulah yaumul akhirah, hari yang memang disiapkan oleh Allah sebagai hari alam yang terakhir. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kiamat. Yang ada kiamat ini dan kematian adalah ada di alam bumi ini. Bahkan kemudian di sini ditambahkan lahum fiha, bagi mereka di sana di surganya Allah, azwajun, pasangan-pasangan. Mereka diberikan pasangan mutahharatun, yang masih suci. Suci lahir dan suci batin. Kalau suci lahir bisa dimaknai perawan ini, Ji. Iya, ya benar-benar suci, belum pernah tersentuh oleh siapapun, Pak Dokter. Jadi gambarannya betapa Allah mengistimewakan orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh. Wa nudkhiluhum, dan kami masukkan mereka orang iman dan masuk zillan, ke tempat yang sangat teduh, dhalilan, yang amat nyaman. Kita ini kan kalau sudah dalam suasana yang teduh, melebihi suasana yang ada di dalam AC dunia lah. Teduhnya ini luar biasa dengan kenyamanan yang dahsyat, dan itu selalu bertambah kenikmatannya. Innallaha, ini mulai ayat baru. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, itu memerintahkanmu, antu addul amanati, untuk menyampaikan amanat, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Dalam banyak hal, amanah apapun, kepercayaan kita harus kita berikan kepada orang-orang yang punya ahlinya sebenarnya. Orang yang layak menerimanya. Baik itu sifatnya tugas, sifatnya pekerjaan, sifatnya perwakilan, sifatnya
keahlian tertentu. Itu memang Al-Quran mengisyaratkan dan memerintahkan supaya diberikan kepada yang ahlinya. Dilanjutkan wa idza hakamtum bainan nasi, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara umat manusia, antahkumu, hendaklah kamu menetapkan bil adli, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma ya'idukum bih, adalah sebaik-baik yang memberi ajaran kepadamu. Allah lah yang paling indah, paling nikmat dalam memberikan aturan dan ajaran kepada kehidupan kita ini. Ini luar biasa, ayat ini selalu kita hafal nih jamaah sekalian. Jadi kita ini pada dasarnya selalu diperintah oleh Allah untuk bersikap adil. Karena keadilan itulah yang akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Maka tatkala hilang keadilan, hilang pula itu keselamatan dan kesejahteraannya manusia. Seperti di Indonesia ini, yang banyak keadilannya tidak karu-karuan. Kemarin dihukum KPK, di belakangan kan lagi viral ini. Lalu muncul amnesti, muncul lagi yang kedua abolisi. Kan kemudian akhirnya bisa ditarik kesimpulan, meskipun hak prerogatif presiden itu. Tapi kan kemarin berarti itu permainan. Betapa hukum kita ini masih sangat berkait dengan nuansa persoalan-persoalan politik. Jadi itulah karenanya memang kalau menurut Pak Mahfud MD kan, hukum itu ya harus dilihat dari kacamata hukum. Jangan ada intervensi politik, jangan ada kepentingan politik. Pasti akhirnya akan ada subjektivitas. Itu saya kira pas itu. Jadi hukum ya hukum. Jangan lalu hukum diintervensi persoalan-persoalan politik. Kalau itu yang muncul, pasti akhirnya ketidakadilan ya. Rasa keadilan itu kan sangat dimungkinkan untuk kemudian sampai kepada masyarakat. Tapi ini seminar tersendiri nanti Pak Jiwan. Tapi sesekali memang pemerintah itu harus dikritisi secara lebih kuat. Coba kalau kemarin tidak ada penilaian yang kritis dari masyarakat, mungkin ya akan kebablasan. Intinya banyak yang kemudian terjadi di Indonesia ini, memang kadang-kadang wallahu alam ya, sesuatu yang di luar keadilan yang hakikinya. Dan itu sangat mudah dilihat, sangat mudah gitu, enggak susah-susah. Innallaha kana sami'an basira, sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Lalu yang berikutnya ini yang juga sering kita baca, maka upayakan ini kita hafal surahnya, hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemegang kekuasaan, pemerintah yang dari kamu sekalian. Ini perintahnya. Jadi sebenarnya perintah kita taat kepada penguasa itu perintah Al-Quran. Sepanjang penguasa dan pemerintahan itu memang melaksanakan sesuatu yang benar. Pada prinsipnya kita ini tidak boleh melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sudah sah memimpin kita. Ini ayatnya. Meskipun ada yang menyatakan kenapa ati'ullah wa ati'ur rasul, lalu bukan wa ati'u ulil amri. Taatnya itu langsung kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasul itu udah nggak pakai lagi di apa istilahnya, di hitung-hitung lagi. Tapi kalau taat kepada pemerintah harus dilihat dulu. Dilihatnya apakah hukumnya itu sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama atau bertentangan. Setidaknya kalau tidak bertentangan, kita wajib taat. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, dalam menentukan sesuatu hal, biasa sebagai umat manusia banyak kepala, banyak pandangan,
Maka perintah Allah farudduhu, kembalikanlah sesuatu yang kau perselisihkan itu tadi ilallahi, kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, kepada siapa? Kepada Al-Qur'an. Ini penting nih jamaah sekalian. Jangan kembalikan kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah itu gimana? Kembali kepada Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an. Wa ilal war rasuli, dan kembali kepada Rasul. Maksudnya kembali kepada dan kepada as-sunnah, itu tentu bagi mereka yang memahami kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi yang tidak, berarti kembali kepada ahlinya Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa ulama lah yang pewaris daripada ilmunya Rasulullah SAW, termasuk akhlaknya. Maka bukan berarti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu langsung kita kaji sendiri, padahal kita tidak punya ilmunya. Kita baca sendiri hadisnya, itu mungkin, tapi harus dalam hal seperti itu disampaikan kepada ahlinya. Kan ada ayat yang lain nyatakan kalau kemudian engkau ragu dan tidak menguasai bidang tertentu, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau nggak punya pengetahuan, nggak punya kemampuan, tanya kepada ahlul dzikri, orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dzalika faruddu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama bagimu, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wilan, apa? Akibatnya. Nah, ini Allah sudah ngasih jalan keluar. Hadirin jamaah sekalian, ini penting kita sedikit demi sedikit mentadabburi ayat Al-Qur'an. Percaya kalau kita ikutin dari kalimah ke per kalimah, dari apa arti itu, ini dengan tidak terasa menambah apa ya, perbendaharaan kata dan penguasaan kita. Ya, segala sesuatu itu kan sangat tergantung dengan kebiasaan. Selalu kalau kita ini, karena ayat-ayat Al-Qur'an ya hampir semuanya sama. Kita ini kalau bisa menguasai bahasa Arab dalam surah Al-Baqarah saja sebenarnya, terjemah Al-Qur'an, itu mungkin sudah bisa dikatakan 70% kita bisa menguasai bahasa kosakata di dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita mau me membiasakan diri mengaji terjemahan satu persatu surah Al-Baqarah saja dengan 286 itu, insya Allah sudah sekitar 70-an%. Karena nanti diulang-ulang. Oh, ini artinya kayak kemarin. Oh, ini yang kayak kemarin. Demikian, mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.